Shalom, saudara. Silsilah Yesus Kristus di Injil Matius disebutkan, inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Apa maknanya? Ya, nama Daud dan Abraham langsung yang pertama-tama muncul dalam Injil Matius. Mengapa istilah anak Daud, anak Abraham muncul di awal? Tentu ini ada maksudnya, ada pesan yang penting di dalamnya. Kita tahu kalau seorang anak itu punya hak waris terhadap harta orang tuanya. Beda dengan hamba. Hamba tidak punya hak waris. Jadi kalau Daud adalah raja dan disebutkan Yesus Kristus anak Daud, maka Yesus Kristus itu mewarisi tahta Daud. Nah, kita bisa lihat di 2 Samuel 7 ayat 1 sampai 17. Ini adalah perjanjian di mana Tuhan menjanjikan keturunan Daud untuk bertakhta atas umat Tuhan. Perjanjian ini merupakan kelanjutan dari perjanjian sebelumnya yang menjanjikan seorang raja keturunan Daud sebagai sosok yang melaluinya, yaitu melalui Yesus Kristus itu, Allah akan menjamin janji-janji tanah, keturunan, dan berkat. Ini adalah penyertaan Tuhan. Kemudian juga disebut anak Abraham. Berarti mewarisi apa yang Allah berikan, Allah janjikan kepada Abraham. Perjanjian dengan Abraham bisa kita lihat di Kejadian 17. Allah memberikan 4 janji kepada Abraham. Yang pertama tanah, kedua keturunan yang banyak, ketiga berkat bagi dia dan keturunan. Nah, dan 4 berkat melalui dia bagi segala bangsa. Oke? Kita lihat ayat-ayatnya ya. Galatia 3 ayat 7. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Nah, di sini juga disebutkan kalau kita hidup oleh iman, kita juga disebut anak-anak Abraham, berhak menerima janji-janji Allah kepada Abraham. Kemudian Yohanes 1 ayat 12. Nah, begini bunyinya. Tetapi semua orang yang menerimanya, Tuhan Yesus ini ya, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Kita yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, kita diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Allah pemilik surga, saudara. Jadi kita juga mewarisi surga. Luar biasa. Lanjut, Galatia 3 ayat 26. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Sama dengan yang tadi ya, kita ini adalah anak-anak Allah karena apa? Karena kita beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Allah itu pemilik kerajaan surga, saudara. Allah adalah Bapa kita. Kita ini ahli waris kerajaan surga karena kita adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Oke? Terakhir, Yakobus 2 ayat 5. Dengarkanlah hai saudara-saudara yang kukasihi,
Bukankah Allah memilih orang-orang yang miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman? Kaya dalam iman, saudara. Dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Kita yang mengasihi Tuhan Yesus, kita yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, pastilah kita mengasihi Tuhan Yesus. Tidak mungkin kalau kita beriman tidak mengasihi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya. Amin.